Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asri Nur Anissa Dewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Islam Bandung yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar Negeri 2 Sinangsari, Pleret, Purwakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyil Patunatunisa dengan NPM 10090321148, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, kelas D, kelompok 1, penulisan karya tulis ilmiah dengan tema pendidikan. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Coronavirus disease atau COVID-19 atau sering dikenal warga Indonesia dengan virus corona adalah tantangan baru yang sedang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Virus corona kini telah berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya yaitu Indonesia. Virus ini tidak berdampak pada sektor kesehatan saja, akan tetapi berbagai sektor yaitu pariwisata, ekonomi, maupun perdagangan. Virus corona ini juga berdampak besar dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses mengenal keterampilan maupun pengetahuan yang turun-menurun melalui pelatihan maupun pengajaran. Tanpa pendidikan, tidak akan ada penggunaan ekonomi dan sosial. Pendidikan juga mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mendidik sebuah karakter, karena salah satu tugas pendidikan adalah mewarisi nilai luhur bangsa dan nenek moyangnya. Meski begitu, kita harus tetap menjaga sikap terbuka untuk beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan dunia serta melakukan perubahan. Cara beradaptasi dengan melakukan perubahan pada saat ini dalam dunia pendidikan yaitu menghindari belajar mengajar tatap muka. Sejak adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, pendidikan di Indonesia mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring yang biasa disebut dengan dalam jaringan. Pembelajaran daring menjadi satu-satunya solusi dari Kementerian Pendidikan untuk mengurangi jumlah kasus penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap pembelajaran daring bagi siswa di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga yaitu bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan dampak pandemi COVID-19 terhadap siswa di tingkat sekolah dasar. 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut. Lalu 1.4 Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendidikan di jenjang sekolah dasar bagi para pembaca. Penelitian ini dibuat dengan harapan agar peneliti dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan peneliti mengenai sistem pembelajaran secara daring ini yang berlaku di Indonesia, dan guna menguji seberapa jauh pengetahuan peneliti mengenai sistem pembelajaran daring ini di Indonesia. Dengan penelitian ini, saya berharap pembaca akan mengerti dan mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan. Bab 2 Landasan teori. 2.1 Definisi pengaruh. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, setiap orang, benda yang turut berbentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. 2.2 Definisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah sebuah kasus penyebaran penyakit di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. COVID-19 ini didefinisikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang telah ditemukan. Mulainya wabah virus ini dari Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. 2.3 Pembelajaran daring. Definisi pembelajaran daring. Secara umum, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online atau tanpa melakukan tatap muka.
menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial seperti WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom, Ruang Guru, Genius, dan lain-lain. 2.4 Definisi pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu cara untuk memperoleh pendidikan yaitu dengan bersekolah. 2.5 Definisi pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun atau dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Pengertian pendidikan sekolah dasar menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertakwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, budi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. 2.6 Definisi keterbatasan finansial. Finansial adalah istilah yang berhubungan dengan urusan keuangan. Menurut Suryawati, kemiskinan atau keterbatasan finansial diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Bab 3 Analisis dan pembahasan. 3.1 Fenomena. Fenomena yang saya ambil di sini yaitu dampak pembelajaran online di wilayah terpencil. Di Indonesia sekarang sudah ada ribuan kasus positif corona dan kasus orang meninggal dunia. Pemerintah Indonesia sendiri sepakat untuk melakukan PSBB atau pembatasan berskala besar untuk mengurangi penyebaran virus. Dengan adanya PSBB diharapkan dapat memutus penyebaran virus corona di Indonesia. Akibat dari dampak virus corona ini, dunia pendidikan pun ikut terpengaruh. Sehingga pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menganjurkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dengan tujuan untuk mencegah meluasnya COVID-19 ini. Namun pembelajaran secara jarak jauh ini tidak bisa dilaksanakan secara baik karena banyaknya kendala yang dialami oleh masing-masing daerah, terutama daerah terpencil. Berikut adalah kendala yang dihadapi di daerah terpencil. Yang pertama yaitu jaringan internet yang kurang memadai. Yang kedua yaitu siswa yang tidak mempunyai handphone karena keterbatasan ekonomi. Yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran online. 3.2 Analisis data. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dimana penulis mendeskripsikan dengan angka-angka yang disajikan dalam tabel dan diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner secara online kepada responden. Dari hasil penelitian penulis dapat menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran daring pada jenjang sekolah dasar di SD Negeri 2 Sindang Sari melalui pengisian kuesioner. Dari data yang telah penulis dapatkan, jumlah siswa yang ada di SD Negeri 2 Sindang Sari dari mulai kelas 1 hingga kelas 6 sebanyak 152 siswa. Dari data yang telah dikumpulkan dari penyebaran kuesioner terdapat 49 responden yang dari penyebaran terhadap siswa kelas 5 dan kelas 6, sehingga dapat menganalisis pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pembelajaran daring. Lalu dilihat dari 49 data responden yang diberikan kepada siswa kelas 5 dan kelas 6, kita dapat mengetahui bahwa ada 45 orang siswa kelas 5 dan kelas 6 di SD Negeri 2 Sindang Sari yang mempunyai gawai. Sebanyak 30 siswa yang memiliki jaringan internet yang memadai, 20 siswa yang berpendapat bahwa pembelajaran jarak jauh ini bukan hal yang mudah, dan 29 siswa yang terkadang paham dengan materi yang disampaikan. Dari data yang sudah dibuktikan, penulis menganalisis lebih lanjut bahwasannya pembelajaran jarak jauh menjadi hambatan bagi para siswa SD. Banyak siswa yang berpendapat kadang-kadang dan tidak sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh membuat mereka kesulitan dalam proses belajar mengajar, terutama mengharuskan siswa tersebut untuk memiliki fasilitas yang baik di rumahnya masing-masing, seperti harus memiliki gawai dan memiliki kuota internet. Faktanya tidak semua siswa memiliki perekonomian yang baik untuk menunjang hal tersebut, sehingga mereka cenderung dominan pada opsi kadang-kadang. Kajian Islam. Dalam hal ini, penulis menyajikan ayat Al-Quran dan hadis yang menjadi penguat dalam analisis ini. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Riwayat Muslim nomor 2699.
Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam Islam menuntut ilmu itu wajib hukumnya, karena dengan menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan kita menuju surga. Dari hadis di atas juga kita dapat simpulkan bahwa dengan cara apapun kita mendapat ilmu, Allah akan membalas kita dengan balasan surga. Contohnya di masa pandemi saat ini, dengan berbagai macam cara belajar dan niat hati yang ikhlas untuk belajar walaupun banyak kendala dan masalah yang dihadapi siswa, maka Allah akan memberikan balasan surga kepada siswa tersebut. Hal ini terbukti dan mampu mendukung bahwa hadis yang disampaikan di atas mampu menguatkan penelitian ini. Lalu yang selanjutnya dalam surat Ali Imran ayat 27 yang artinya engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dalam surat Ali Imran ayat 27 ini Allah menjelaskan tentang pengubahan sesuatu yang hidup dari yang mati dan pengubahan sesuatu yang mati dari yang hidup. Jika dihubungkan dengan 27 sifat-sifat yang dimilikinya, virus bisa dikatakan makhluk hidup dan bisa juga dikatakan sebagai benda mati. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa penyakit atau virus itu memang ada dan virus yang kita alami saat ini sangat berbahaya. Sudah banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Maka dari itu, dengan adanya virus COVID-19 ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberlakukan WFH atau work from home untuk semua sektor termasuk pendidikan. Dengan diberlakukannya WFH ini membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini terbukti dan mampu mendukung bahwa ayat yang di atas disampaikan mampu menguatkan penelitian ini. Hasil penelitian 3.4.1 Lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah SD Negeri 2 Sindang Sari yang merupakan sekolah dasar yang berada di Jalan Nangorak, Desa Sindang Sari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. SD Negeri 2 Sindang Sari ini memiliki 6 kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Di sini penulis memilih SD Negeri 2 Sindang Sari sebagai tujuan dari penelitian ini. 3.4.2 Deskripsi hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis dan data, mengetahui bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap pembelajaran daring. Penelitian ini merupakan penelitian yang difokuskan mengenai pendidikan di masa pandemi. Pendidikan yang penulis fokuskan adalah pendidikan sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan pada orang tua dan siswa yang mempunyai kendala dalam pembelajaran jarak jauh, yang seperti memiliki keterbatasan finansial atau siswa yang memiliki masalah pada perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada guru dan siswa SD Negeri 2 Sindang Sari secara online. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Salah satunya adalah pendidikan sekolah dasar. Banyak orang tua dan siswa yang merasakan kesulitan dalam proses belajar secara jarak jauh ini. Hal ini menjadi sulit bagi mereka dikarenakan masih kurang memiliki alat penunjang belajar yang memadai seperti gawai atau smartphone pada umumnya, dan hanya sebagian siswa saja yang memiliki perekonomian yang baik dalam memiliki alat penunjang yang memadai tersebut. Bab 4 penutup 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran jarak jauh di Sekolah Dasar Negeri 2 Sindang Sari Pleret Purwakarta, pelaksanaan secara daring ini dapat dikatakan kurang begitu efektif karena pada pelaksanaannya masih belum dapat mencapai target dan tujuan dari adanya aturan perihal kebijakan belajar daring ini. Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pembelajaran daring ini belum tercapai secara utuh. Yang kedua, adanya keterbatasan ekonomi keluarga. Yang ketiga, tidak adanya kepuasan bagi tenaga pengajar atau siswa karena masih ditemukan pelajar yang tidak bisa mengikuti kebijakan belajar daring karena fasilitas dan kemampuan yang terbatas. Lalu, kepemilikan gawai di tingkat SD. Banyaknya siswa-siswi SD Negeri 2 Sindang Sari Pleret Purwakarta yang menggunakan gawai milik orang tuanya. Lalu selanjutnya, kurangnya kemampuan mengoperasionalkan gawai dari siswa-siswi tingkat SD di SD Negeri 2 Sindang Sari, dan guru-gurunya pun juga masih belum bisa mengoperasionalkan gawai tersebut. Lalu
4.2 Saran. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran peneliti kepada pihak sekolah agar pihak sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua untuk memantau pembelajaran siswa di rumah agar dapat dilaksanakan efektif melaksanakan pembelajaran ini, serta memberi solusi kepada siswa yang masih mengalami kendala terutama mengenai kuota internet ataupun dalam penggunaan smartphone yang bukan milik siswa itu sendiri. Dan guru dapat memotivasi siswa untuk belajar dan lebih memahami kepribadian siswa untuk pembelajaran online yang lebih baik. Siswa juga harus belajar dengan sungguh-sungguh walaupun belajar di rumah, dan guru tidak bisa langsung mengawasi kegiatan pembelajaran dan sebaiknya siswa bertanya kepada guru jika tidak memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Sekian presentasi hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar Negeri 2 Sindang Sari Purwakarta yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.